Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi 'aliman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nazina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa ila arwahi khususan ahli kubur sahibil bait wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ulangi dulu dari persyaratan Jumat yang wa ayyakuna arba'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna arba'ina ahraran syukuran baligina mustawdinina. Jadi syarat orang dianggap sah Jumatnya, pertama di sini dikatakan selanjutnya ada 40. Jadi 40, kemudian laki-laki, kemudian balik, dan kemudian mustawfid, dia bertempat tinggal di situ. Nah, saya akan perinci satu-satu. Jadi dalam satu kampung Jumat itu dianggap sah 140, artinya 40 laki-laki yang balik. Maksud 40 itu 39 makmum, 1 imam. Jadi bukan dianggap 40 itu makmum semua. Jadi 39 makmum, 1 imam. Dan yang perlu kita ketahui dalam masalah Jumat itu kewajiban dianggap sah untuk Jumat cuma 1 rakaat. Ini contoh. Ada teka-teki Syekh Nawawi gini. Seandainya ada orang Jumatan cuma 40, katakan yang 40 ini saya anggap mencukupi syarat dulu. Nanti syarat-syarat lain saya akan jelaskan. Ternyata antara imam dengan makmum itu jumlahnya 40, berarti makmum 39, imam 1, berarti kan 40. Dalam Jumat itu wajib ngikut itu yang penting 1 rakaat. Jadi seandainya kita kerja, ini kita lagi berandai, seandainya kita kerja, tiba-tiba kerja, ini si imam khotibnya udah lama, sholatnya ternyata lama juga. Waduh, kalau kita terusin nanti kerjaan antara dua nih, bisa dapat nggak bisa dapat bahaya sama bos, bisa kita ngikutin 1 rakaat saja. Karena dalam Jumat itu dianggap sah Jumatnya kalau ternyata ngikut 1 rakaat. Maka ada teka-teki Syekh Nawawi ini, orang kentut di rumah semasjid batal semua. Kentutnya di rumah semasjid batal. Nah itu teka-teki Syekh Nawawi. Kentutnya di rumah semasjid batal semua. Gimana maksudnya? Gini contohnya. Tadi kan antara si imam dengan makmum 40 tuh. Karena kewajiban Jumat itu ngikutnya cuma 1 rakaat.
rakaat. Ternyata ada si makmum yang ngikut di rakaat pertama sama imam. Ingat, ngikut di rakaat pertama sama imam. Begitu di rakaat kedua bangun dari sujud, ternyata si makmum itu dia muparokoh. Artinya dia muparokoh, dia selesaikan sendiri sholatnya. Berarti kan sisanya tinggal berapa? 39. Maka syaratnya begitu dia di rumah, kalau imam belum salam, dia jangan kentut. Kalau seandainya dia kentut, maka yang masjid batal. Kenapa? Karena di masjid itu dianggap harus 40 itu dia yang penting permulaan, tidak perlu sampai akhir gitu. Maksud 40. Jadi yang penting permulaan, nggak perlu sampai akhir. Artinya kalau 39 ternyata sisa tinggal 9, berarti rakaat kedua sisanya cuma 39. Syarat tuh si makmum yang tadi dia balik, dia jangan kentut. Kalau dia kentut di rumah itu, di masjid batal semua. Karena dalam Jumat itu yang penting kita ngikut dianggap Jumat sah 1 rakaat. Ini solusi kalau ternyata kita gendek-gendek juga mau khotib. Ternyata kita gendek sama imam. Nah itu makanya dalam istilah sholat ya udah biarin, walaupun kita gendek ya udah nggak usah makin kita omongin. Tapi solusinya kita boleh mupar. Itu contoh kita lagi di mana-mana yang namanya khutbah panjang, sholat panjang. Kalau kita terusin nih sampai rakaat, sampai salam, kayaknya mah nggak cukup nih. Mana mau ketemu orang nih? Itu. Kalau ini bisnisan 100 juta kan nggak mungkin. Kalau seandainya kita sampai salam, kayaknya bisa nggak kerja. Apalagi yang bisnis ternyata orang kerja sholat, kan nggak mungkin juga. Bagaimana caranya? Caranya gampang, niat saja muparok. Jadi begitu dapat 1 rakaat, kita niat mupar rokok. Habis itu kita ngerjain 1 rakaat sendiri. Itu contohnya seperti tadi. Karena dalam Jumat itu yang penting berjamaah hanya 1 rakaat. Gitu. Tapi ingat, dianggap berjamaah itu dianggap berjamaah kalau sudah bangun dari sujud kedua. Makanya gini, ini banyak juga, mohon maaf saya sering sekali sama teman-teman hati-hati dalam nerangin fikih ada kesalahan ini, kesalahan gini. Sebenarnya yang dianggap sholat itu disebut ada, sholat itu kan ada 2. Ada apa ada, waktunya masih ada yang disebut kodok, waktunya udah habis kan gitu. Ini kan solusi bagi kita. Kita kan bisa dikatakan sholat kita itu akhir waktu mulu. Yang awal waktu ya bisa dikatakan Jumat itu juga khotib udah mau datang. Nah sekarang gimana? Apakah sholat zuhur, asar, maghrib, isya ternyata kita di akhir waktu? Begitu di akhir waktu, di mana disebut sholat itu masih dianggap 1 rakaat. Ini yang salah banyak ngejelasin gini salahnya. Di dalam saya buka 1 kitab saja. Namanya kitab itu Sulam Munajat Bisyarhi Safinatis Sholah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Seandainya ada orang sholat akhir waktu, begitu akhir waktu dia sholat, katakan nih zuhur lah dia sholat. Begitu zuhur udah dekat mau asar, gampangnya dianggap sholat itu jadi sah 1 rakaat dan dianggap sholat itu masih ada. Syaratnya bila mana sudah bangun dari sujud kedua. Contoh, anggaplah saya sholat. Itu kalau nganggap si mbak sholat kan udah biasa, jadi nggak usah lah. Gitu kalau mbak memang udah biasa akhir waktu kan gitu. Karena bangunnya juga bisa jam 2 jam 3 karena ngedit saya sampai jam 7 kan gitu. Anggap saya sholat. Begitu sholat saya akhir waktu zuhur. Begitu takbir Allahu Akbar, begitu saya takbir, saya ruku, saya i'tidal, saya sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, kemudian saya sujud. Ketika saya bangun dari sujud, saya berdiri, itu baru dianggap 1 rakaat. Nah seandainya azan, berarti sholat saya disebut ada. Pasti pahamin. Ini karena nanti saya bilang ada pemahaman yang salah. Ntar saya pakai logika dulu. Ini saya pakai kitab, tapi ntar saya logikakan gampang. Terus yang kedua, seandainya kita sholat di akhir waktu, ternyata begitu kita sholat, begitu kita baca Fatihah, baca surat, anggaplah kita baca Fatihah, kemudian kita ruku. Begitu kita ruku azan, maka sholat kita tidak dianggap
Ada, tapi terusin aja 4 rakaat. Nanti habis itu sholat lagi kodok. Kenapa alasannya? Karena yang dianggap ada itu kalau sholat itu sudah bangun dari sujud kedua. Nah, terusin dulu. Sekarang ada orang, dia ternyata sholat sampai sujud kedua, lagi sujud kedua. Begitu baru mau bangun azan, itu pun belum dianggap. Tetap sholatnya nanti diterusin, dianggap sholat kodok, bukan ada. Artinya ketika dia sholat zuhur tetap rapi 4, habis itu dia sholat zuhur lagi tapi dengan niat kodok. Logikanya begini logikanya. Logikanya kenapa? Karena nggak mungkin dianggap 1 rakaat kalau ternyata belum bangun sujud kedua. Kok bisa begitu? Iya, karena setiap rakaat itu ada yang sujud. Paham gak? Betul. Kita dianggap 1 rakaat, dianggap kalau kita sudah sujud kedua. Lah iya kan 1 rakaat itu Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi, bangun dari sujud baru dianggap 1. Ada penerangan yang salah di kalangan ustaz. Ini yang saya sering ngomongin buat teman-teman, salahnya apa? Kalau seandainya ada orang takbir Allahu Akbar, azan, 1 kesalahan, dianggap kita tetap sholat itu sah. Itu nggak perlu kodok. Yang kedua, ketika orang sholat Allahu Akbar, dia baca Fatihah, kemudian dia ruku, kemudian bangun dari ruku, dianggap sholat itu pun sah. Dianggap sholat itu tetap ada, nggak wajib Ini salah. Kenapa salahnya? Nggak mungkin ada dianggap 1 rakaat kalau belum sujud. Lah iya kan 1 rakaat itu adalah bangun dari sujud kedua. Itu namanya setengah rakaat. Paham? Itu logikanya begitu. Nggak mungkin dianggap 1 rakaat kalau sujud aja belum. Itu namanya setengah rakaat. Jadi pemahaman yang salah. Kalau seandainya ada orang mengatakan kalau saya bangun dari ruku kemudian azan, tetap sholat saya anggap sah dan kagak wajib kodok. Ini salah. Kenapa? Karena belum dianggap 1. Makanya dalam fikih dibagi, Bang. Ini pembagiannya. Ada yang dianggap 1 rakaat, ada yang dianggap sah berjamaah. Nih, yang dianggap berjamaah, dianggap kita sah berjamaah dan dihitung 1 rakaat. Contoh, saya jadi imam, katakan DKM Ustadz Adi, DKM dia jadi makmum. Begitu saya Allahu Akbar, Mas Adi ternyata sholat di belakang saya. Mas Adi sholat di belakang saya, kemudian dia ngikut, dia makmum. Begitu dia makmum, mohon maaf, saya ketika itu ruku, ternyata Mas Adi baru takbir, saya i'tidal, Mas Adi ruku. Begitu saya baru mau berangkat turun untuk sujud, ternyata Mas Adi kagak dapat, maka Mas Adi berarti ketinggalan 2 rukun, maka Mas Adi rakaat tadi dianggap main-main. Maka tetap nanti Mas Adi itu namanya bukan 1 rakaat, tetap nanti nambahin setelah imam salam 1 rakaat lagi. Kemudian sekarang saya imam, Mas Adi tetap makmum. Begitu saya ruku, Mas Adi baru takbir. Begitu saya i'tidal, Mas Adi ruku. Begitu dia ruku, dia bangun. Begitu saya masih i'tidal, saya baru mau sujud, Mas Adi udah i'tidal, maka dianggap 1 rakaat. Itu dianggap 1 rakaat, dianggap 1 rakaat kalau berjam. Tuh. Jadi bedain. Kalau ngikut imam dianggap 1 rakaat, kalau ternyata kita masih dapat i'tidal. Kenapa alasannya? Karena alasannya yang namanya kita, antara kita makmum dengan imam kagak boleh ketinggalan 2 rukun. Nah itu kan 1 ruku, 1 rukun, 2 i'tidal. Berarti kalau saya masih i'tidal, Mas Adi masih dapat i'tidal saya, sekalipun dia takbirnya ketika saya udah ruku, tetap masih dianggap 1 rakaat. Tapi rakaat berjamaah, bukan rakaat dianggap dalam masalah sholat. Kalau rakaat yang dianggap sholat itu keluar atau belum, kalau sudah sujud. Nah, itu bedanya di situ. Paham nih?
Kalau masih nggak paham tertanya, biar kamu puyeng-puyeng dikit. Kita ngajarin. Iya. Itu jadi kalau seandainya beda, kalau kita berjamaah dianggap dapat 1 rakaat sama imam kalau ternyata imam belum turun sujud. Kalau seandainya kita sholat sendiri dianggap keluar sholat atau belum keluar sholat, dianggap sholat ada atau qada kalau ternyata kita sudah sujud kedua. Gitu. Karena apa? Karena hitungan sujud itu adalah hitungan 1 Rokaat. bukan ketika ruku. Kita sholat sendiri. Begitu azan kita baru ruku ya tetap kagak dianggap 1 rakaat. Begitu kita habis ruku itidal atau kita bangun dari mau turun ke sujud, begitu sujud pertama azan Allahu Akbar Allahu Akbar, ya tetap itu nanti kita wajib qada. Kenapa? Karena nggak mungkin sujud itu dalam 1 rakaat ya sujud berapa kali? Itu pemahaman begitu. Jadi ada pemahaman yang dianggap dapat 1 rakaat ketika berjamaah. Yang kedua ada pemahaman ketika dianggap dapat 1 rakaat ketika dianggap apakah ini sholat udah keluar waktu atau belum keluar. Karena banyak pemahaman ini yang salah, yang saya bilang orang itu dianggap kalau ternyata kita takbir Allahu Akbar berarti kita ntar nggak perlu ngulang sholat karena kita udah dianggap itu salah. Kenapa? Nggak mungkin sholat nggak ada ruku, nggak mungkin sholat nggak ada sujud, nggak mungkin sholat nggak ada itidal gitu. Yang dianggap sholat 1 rakaat ya dianggap dapat kalau sudah bangun dari sujud kedua. Tuh, pemahaman begitu. Nah ini banyak salah nerangin ustaz-ustaz itu. Karena saya dapat ini 2. Dulu saya pernah debat dan saya pernah berbincang tentang masalah kitab. Gara-gara itu alasan ustaz-ustaz gini gampang alasannya. 1, ya kan kita udah masuk sholat, berarti kan kita udah sholat gitu. Terus emang sholat itu dianggap 1 rakaat yang mana? Apakah itidal, apakah ruku, apa bangun dari sujud kedua? Ya bangun dari sujud kedua baru dianggap 1. Lah iya ente udah sholat, temen ente belum ngerjain sholat namanya. Gitu. Kayak kita Masjid berangkat ke kantor, kerja Masjid, kerja. Begitu di kantor ternyata dia ngopi, kerja enggak? Enggak. Lah kan tadi kamu udah masuk kantor. Itu gampang itu contohnya gitu. Jadi kalaupun kita udah takbir Allahu Akbar kemudian belum sampai sujud kedua itu belum dianggap sholat. Artinya ketika itu sholat tetap kita terusin sekalipun udah azan asar, tetapi nanti habis itu kita qada zuhur. Paham tuh ya? Nah, itu. Ini keterangannya dalam kitab Safinatus Shalah, itu namanya kitabnya Sulam Munajat, bisa di Safinatus Shalah. Nah, jadi syaratnya tadi Jumatan itu 40. Yang kedua ahroran merdeka, insya Allah kita orang merdeka gitu. Ya, kita merdeka, kita orang di sini gitu. Tapi dia mah nggak tahu. Gitu. Saya ingat waktu lagi baca Imam Busiri itu gini, ada Imam Busiri itu Nazuman Burdah. Ya, Burdah. Itu ada kata-kata Nabi itu Sayyidu fi Jalali. Nabi itu ternyata jadi kalau bahasa kita Nabi itu ternyata gagah di depan dirinya sendiri dan di hadapan orang lain. Ini Nabi gagah di depan sendiri dan di hadapan orang. Kalau kita gagah makanya kita di sini doang, depan bini mah nggak tahu gitu. Mbak juga depan calonnya ya ngeluk aja gitu, kayak udah dia bius gitu. Jadi kalau Nabi itu gagahnya di depan bini tetap gagah, di depan orang lain tetap gagah. Kalau kita di sini gagah doang di rumah, masa ntar di WA lama nanti malam juga gitu. Itu hebatnya Nabi itu gagahnya. Kemudian baligina, berarti kalau anak kecil kagak dianggap. Gitu sudah. Jadi seandainya ada orang Jumatan, ternyata anak kecil enggak dianggap, jangan dihitung 40. Anak kecil enggak dianggap, cuman kalau dia sholat sah. Karena syaratnya sholat itu tamis, bukan balik. Syaratnya orang wudu sah, tamis. Apa tamis? Ayyakula wahdah, wa yashraba wahdah, wa yastanjiya wahdah. Dia udah makan sendiri, minum sendiri, itu namanya sudah habis. Kalaupun dia wudhu itu sah. Malah dalam kitab Kasyifah, dalam kitab Kasyifah orang seandainya berjamaah itu salah kalau masjid itu ngusirin anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu terhitung daripada berjamaah, tapi dia tidak terhitung daripada Jumat.
Tapi dalam berjamaah dia tertutup. Seandainya nih ada imam, kemudian secara kita fikih, kalau seandainya di sini imam, di sini laki-laki makmum, berarti adanya di belakang imam, tapi di sebelah kanan, gitu kan? Ukuran jaraknya berapa? Nanti dilihat, tergantung datangnya berdua apa sendiri gitu. Kata ulama fikih, kalau datangnya sendiri, ukuran jaraknya jangan sampai lewat sejengkal abdulnya. Kalau datangnya ini imam, kita sendiri di belakang, udah abdulnya jangan sejengkal. Makanya kenapa ada orang nepak? Karena kejauhan. Coba kalau sejengkal, nggak pakai nepak juga tahu lu ngikut gua ya. Gitu. Karena kejauhan nepak, biar dia tahu gua ngikut lu. Padahal kan lagi-lagi yang namanya imam mah kagak perlu niat apa? Imam, tapi makmum perlu niat makmum. Alasannya apa lu ngikut sih? Gua mau jadi imam kayak kagak, kayak terserah. Padahal kagak perlu nepak. Kan ntar dia nggak dapat 20 derajat, 27 derajat resiko imam, ngapa nggak dia pindah niat? Gitu. Nah itu kalau ternyata di sini laki-laki. Nah seandainya mohon maaf di sini laki-laki, yang satu anak kecil, yang satu yang orang dewasa, maka dia boleh sejajar. Berbeda dengan perempuan. Seandainya di sini ada anak kecil laki-laki ngikut sama kita, di sini perempuan, apakah sejajar? Enggak, perempuan wajib di belakang. Wajib perempuan di belakang. Kecuali ijtihad dalam fikih, kecuali berdesakan seperti di Mekah Madinah, nggak apa-apa. Itu ada elat namanya ijtihad, berdesakan. Kalau berdesakan nggak apa-apa, kayak di Mekah, di Madinah ya perempuan laki-laki, perempuan itu mah elatnya ijtihad, berdesakan. Tapi kalau nggak berdesakan, kesunahan itu laki-laki sekalipun kecil dia di depan, perempuan di belakang. Gitu. Kalaupun kecil-kecil lagi mah jagoan. Gitu. Kecil orangnya, barangnya bukan kecil, jagoan. Jadi balik dalam istilah Jumat itu menjadi kesahan. Berarti kalau yang nggak balik nggak dihitung 40. Jadi kalaupun ada anak kecil belum balik dia nggak dihitung 40. Artinya kalaupun ada orang ternyata 100 tapi anak kecil yang belum baliknya misalkan 30 atau misalkan 50 ya kagak jadi gitu. Pokoknya harus balik, wajib. Yang kedua mustautin. Mustautin itu gampangnya saya menyimpulkan dalam kitab Baijuri saja. Mustautin itu adalah orang yang tinggal. Dia bukan penduduk asli tapi tinggal. Itu namanya mustautin. Mustautin itu ada 3. Dalam fikih yang disebut mustautin itu ada 3. Orang yang tinggal itu ada 3. Kemarin saya jelasin. 1, dia punya rumah di sini. Berarti dia tinggal di sini. Namanya dia mustautin. Kehitung bilangan sah Jumat. Mang Abu enggak, Mas Adi oke. Gitu. Mang Abu enggak kehitung. Itu artinya kalau dia sholat Jumat dia sah, tapi tidak terhitung bilangan untuk mendirikan. Itu ingat kemarin ada sah Jumat, ada sah mendirikan Jumat. Gitu. Makanya itu kalau saya ngomong bagaimana sholat di basement ya, itu ente kasih aja simpulannya. Sah Jumatnya, sah. Mendirikan Jumatnya tidak sah. Akhirnya ada untuk sholat zuhur lagi. Itu solusi ulama. Karena kenapa? Alasannya kata ulama, ngapa sih udah Jumatan pakai zuhur? Karena kata ulama ya ayat Jumat dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ayat sholat ya ayat sholat, beda lagi inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Berbeda ayatnya. Kalau masalah ayat sholat zuhur ya beda, ayat Jumat. Maka kata ulama seandainya ada orang dia sah Jumatnya tapi tidak sah mendirikan Jumatnya, maka dia ada kewajiban untuk sholat zuhurnya. Gitu. Jadi kalau ada orang sholat di basement, di kantor, dia tidak mustautin. Kenapa? Dia nggak tinggal di situ. Jadi dia sah Jumat sah, tapi kagak sah diriin Jumat. Artinya kalau begitu harusnya jangan diriin, tapi dia diriin juga. Ya kalau di sholat Jumatnya sah, cuma diriinnya yang kagak sah. Kan di situ dia ada kewajiban sholat. Jadi mustautin itu dia orang tinggal asli yang punya rumah. Yang kedua, dia itu ternyata punya rumah. Di sini punya rumah, di kampung punya rumah. Maka dia anggap mustautinnya di kampungnya apa di sininya? Di kampung dia punya rumah, di sini punya rumah. Cuman bedanya di kampung rumah orang tuanya.
Maka kalau begitu, kira-kira mustautinnya di mana? Maka kata ulama tinjau yang nomor kedua. Di mana anak bininya tinggal? Kalau ternyata anak bininya tinggal di sini, dia punya rumah di sini, punya rumah di kampung, kira-kira yang dia wajib Jumat di mana nih? Kan ingat tuh ada yang wajib mendirikan Jumat, ada yang sah Kira-kira dia yang wajib mendirikan Jumat. Contoh kayak orang komplek dah. Tuh Purikartika komplek. Dia punya rumah di kampung, punya rumah. Di sini punya rumah. Kira-kira dia boleh nggak bisa mendirikan Jumat? Ya kalau ternyata ditinjau nomor kedua, keluarganya ada di sini nggak? Bininya di sini, anaknya di sini, maka dia boleh mendirikan bukan hanya sah Jumatnya, tapi dia mendirikan Jumat boleh. Yang nomor ketiga, keluarganya dua-duanya ada, bininya di sono ada satu, di sini ada satu, anaknya di sono dua, di sini dua. Ini dulu sama kata ulama, ditinjau juga kata ulama. Hartanya di mana? Di sana di kampung ada mobil nggak? Nggak ada. Di sini ada mobil, maka di sini yang jadi mustautinnya. Di sana cuma sah Jumatnya saja. Sampai segitunya ditinjau ulama. Seandainya bininya ada, di sini ada, di sana ada, hartanya di sana punya mobil, di sini punya mobil, di sana punya anak, di sini punya anak. Dilihat, kira-kira banyakan di sini apa di sana bininya? Kalau di sini satu, di sana dua, di sana. Yang di sana sah mendirikan 4, di sini hanya sah Kalau ente masa mendirikan Jumat pas aja. Bini ente cuma satu dong. Aman, aman itu. Kalau musalah mau dijadikan Jumat, insya Allah saya dukung. Kalau dia siap jadi imam. Cuma nanti ntar belakangan baru dibagian dukung doang, belum saya tinjau ya. Kemudian selanjutnya wala tasbiqoha wala tuqarinaha Jum'atun pitil kalbalan, dan jangan membarengi, jangan mendahului Jumat pada demikian itu kampung. Kalau seandainya di kampung ada dua Jumat, ini kadang-kadang jadi perdebatan Jumat mana yang sah. Di kampung ada 2 Jumat mana yang sah? Memang hitungan kampung ini gini ya, hitungan kampung ini ketika saya baca-baca dalam kitab dan saya sudah muzakarohkan dengan teman-teman. Kalau dulu hitungan kampung itu kalau bak sampahnya beda, itu beda kampung. Soalnya kalau dulu mah pembuangan sampah cuma satu. Kalau dulu juga dikata ulama, kalau ada kali itu beda kampung. Ini dia di sini. Terang. Di sini kali, padahal dekat. Ini namanya beda kampung. Cara ngebedain kampung. Dan sekarang kalinya nggak ada. Bak sampahnya sekarang depan rumah. Bak apa pembedanya? Maka pembedanya kata ulama di zaman sekarang, pembedanya di mana-mana kali nggak ada, lihat di mana tempat biasa orang kumpul, itulah beda kampung. Contoh, ini orang sini nih kumpulnya di mana biasanya? Oh di kantor kelurahan, oh di kantor RW. Sekalipun di sana satu kelurahan, tapi RW di sana dekat, di sana ada tempat kumpul lagi. Maka kayak di sini di lapangan bola di sini. Maka yang ini cuma enak sih tuh, lewat kali beda kampung. Tapi kalau yang sebelum kali satu kampung, itu makanya mohon maaf di sini termasuk ta'adudil Jum'ah, berbilangan seharusnya kalau mono yang setelah kali itu Jumat, kalau di sini kan komplek ada. Nah, sekarang bagaimana tinjauannya kalau ternyata Jumatan banyak? Di sini Jumat, di sini Jumat. Maka di sini kalau seandainya Jumatnya banyak, yang muktamad yang paling kuat adalah annal ibrata biman yahduru wa illam tanzimu Jumat. Satu tinjauannya. Pertama tinjauannya itu siapa yang duluan takbiratul ihramnya. Kalau ternyata kalau begitu makanya khotib bilang jangan lama-lama. Tetapi ini kaul yang lemah. Kenapa kaul yang lemah? Kaul yang lemah karena jangan sampai gara-gara begitu akhirnya khutbahnya acak-acakan. Gara-gara ikutan. Disuruh udah mau habis ini. Kaul yang kuat kata Imam Romli, siapa yang biasa masjid duluan datangnya? Jamaah paling datang duluan di masjid mana? Itu yang dianggap Jumat yang sah.
Misalkan mohon maaf, ini saya lagi nggak ngomong ini katakan nih di masjid yang ada di sini. Kira-kira yang di sini orang rata-rata ke masjid jam berapa? Paling pertama misalkan jam 9. Ternyata masjidnya yang ke masjid jam berapa? Jam 10. Ini yang menang. Menurut kalau kita Pak. Setidaknya tidur. Hah? Artinya yang di sini nanti bukan kagak sah Jumat tapi tidak sah mendirikan Jumat. Kalau begitu nanti dia ada kesunahan sholat Zuhur. Itu maksudnya. Itu. Tapi kalau seandainya mohon maaf antara ini karena di selang kelurahan, saya bilang waktu itu ini memang sudah berbeda kampung karena ada selang lapangan bola kelurahan. Cuman yang jadi fatal ini Mapuri Kartika tuh Pak bawah. Itu yang dekat masalahnya. Cuma kalau Masjid Milatul Jalimah Darussalam no problem. Sebenarnya masih bisa. Tapi yang jadi masalah Puri Kartika sama Masjid Darussalam sama masjid bawah. Ini sama masjid bawah itu nggak ada penyelangnya. Kalau ini ada penyelangnya kelurahan, tempat berkumpul kan tuh kelurahan tuh. Jadi penyelang antara dua kampung. Cuma yang jadi masalah ini ke sono. Itu. Makanya kayaknya menang sih dalam perjalanan Solo menang. Darussalam juga menang. Kenapa? Karena masjid komplek. Datangnya jam 11:30. Iya maksudnya jam 9 jam 8 makanya belum dibuka. Udah begitu husnuzon ya. Iya. Jadi lo kan orang komplek jarang datang duluan. Gitu. Nah, ya kalau kita kan setengah komplek kadang duluan kadang belakangan. Udah di situ kalau seandainya ada dua Jumat intinya. Wa Allah yang taqaddama khutbatani dan jangan mendudukan dua khutbah. Artinya dalam Jumat itu syaratnya khutbah itu wa ya taqaddama khutbahnya diduduin. Gampangnya begitu kalau sholatnya wajib pasti khutbahnya dulu. Seperti Jumat khutbahnya duluan. Tapi kalau sholatnya sunnah khutbahnya belakang. Yaitu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Gerhana, Jumat. Makanya mohon maaf. Jangan gini. Saya ngejelasin ke khotib dah. Ini khotib banyak yang khotib itu gini. Pertama kesunahan khotib. Satu. Saya ngomong kesunahan nanti saya ngomong makruh sampai nanti pembatalan. Satu. Khotib itu sunnahnya naik mimbar pakai kaki kanan. Dan kalau mau ngambil kesunahan, khotib begitu naik mimbar kaki kanan. Begitu jalan ke mimbar kaki kanan. Yang kedua, khotib itu sunnahnya megang tongkat itu sebelah kiri. Yang ketiga, khotib itu sunnahnya duduk di sebelah kanan. Kan duduk tuh sebelah kanan. Di antara kesunahan khotib, kemakruhan khotib itu makruh bila mana khotib itu bergerak-gerak. Kenapa? Karena khutbah bimanzilatis shalah. Khutbah itu sederajat dengan sholat. Dan bedanya kalau khutbah boleh ngomong, kalau sholat nggak boleh yang kagak dibolehin. Nggak boleh semua, kagak boleh kagak dibolehin. Maka bila mana ada khutbah, wah, itu makruh. Tapi ternyata kalau dia sengaja itu batal. Kalau dia nggak lupa, dia nggak tahu kalau itu makruh, itu hanya makruh. Tapi kalau dia tahu bahwa bergerak ini bisa mendapat membatalkan, kalau sengajanya maka haram. Yang ketiga dalam khutbah, khutbah itu wajib, rukunnya itu bahasa Arab. Karena khutbah kagak perlu si mustamiin, kagak perlu ngerti. Yang penting ngedenger. Beda sama penceramah, kalau nggak ngerti, ketiin dan amplopin gede-gede, nggak ngerti kita. Itu. Kalau khotib kagak perlu mustamiin itu wajib paham, tapi yang penting 40 orang itu wajib dengar. Itu maka ada ansitu wasma'u tuh. Wajib dengar enggak? Wafhamu wajib paham tuh. Enggak ada hadisnya. Yang hadisnya ada ansitu dengerin, terus wasma'u, ansitu diem, simak, wasma'u dan dengerin sampai situ doang udah hadisnya enggak ada. Wafhamu pahamilah enggak ada. Makanya hadis Bukharinya seperti itu. Maka dalam khutbah kagak perlu orang itu sampai paham. Makanya disitulah rukun khutbah wajib bahasa Arab. Selain rukun, maka boleh pakai bahasa Indo. Tapi rukunnya, rukun khutbah dibagi dua. Satu,
Tiap-tiap khutbah pasti ada kewajibannya, ada 4. Lagi, 2 khutbah kewajiban ada 4. 1, alhamdulillah. 2, salawat. Alhamdulillah, salawat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, baca surat. Yang kelima, doa. Dan rukun khutbah 5. Bedain, dari 5 dibagi 2. Dari 5 dibagi 2. Yang 3 wajib di 2 khutbah. 1, alhamdulillah. 2, salawat. Yang ketiga, wasiat. Itu 2 khutbah wajib ada. Baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Jadi seandainya ada orang gak baca wassalatu, gak baca Allahumma sholli, kita boleh tanbih Allahumma sholli. Dan ini saya pernah jadi kejadian, saya tanbih khotib, tapi khotibnya terima kasih. Kenapa alasannya? Jangan sampai duitnya jadi haram. Kenapa haram? Karena ketika itu khutbahnya tidak sah. Maka khutbahnya ketika tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Khotib terima kasih. Tapi kalau khotibnya kagak paham, makin tahan lagi. Tapi kalau seandainya ada khotib, begitu khutbah pertama dia, alhamdulillahirobbilalamin, panjang banget. Habis begitu panjang nggak kedengaran Allahumma sholli, nggak kedengaran wasalla, nggak kedengaran ada selawat. Tanbih Allahumma sholli supaya sah. Karena sholawat, alhamdulillah, wasiat ada di 2 khutbah. Terus yang kedua, wasiat, anggap. Kalau alhamdulillah pasti itu mah awalan, nggak mungkin lupa. Yang sering lupa sholawat dengan wasiat. Seandainya khotib habis alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, udah bla bla bla, udah habis itu para hadirin, berarti tidak wasiat, tanbih wasiat. Kita sunatan, wajib tanbihnya malah wasiat. Kalau misalkan supaya kena wasiat tim. Karena ketika dia tidak wasiat, maka tidak sah. Karena tadi 3 ini wajib ada di 2 khutbah. Sedangkan 2 lagi, apa 2 lagi? Quran atau ayat suci dan doa. Ini dibagi, kata ulama, kita ngambil paling afdol kalau Al-Quran itu adanya di khutbah pertama saja. Tapi kalau doa afdolnya hanya di khutbah kedua. Seandainya 2 khutbah itu kita mau bawa 5-5-nya, silakan. Katakan khutbah pertama, amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bittaqullah wa qad faizal muttaqun. Terus dia baca qala ta'ala gitu. Ya ayyuhalladzina amanu Allahumma ighfir li ya ghafur. Dibaca juga doa, enggak jadi masalah. Tapi afdolnya doa ada di khutbah kedua. Yang paling utama yang perlu kita perhatikan bahwa jangan sampai si khotib itu meninggalkan 3 alhamdulillah, salawat dengan wasi. Itu yang bahaya. Khotib jangan meninggal. Makanya kita jangan tidur. Di situ. Kalau nggak ditanbih, ternyata kita dengar tadi lupa, kita gimana sholat Jumat? Ngulang. Berarti kita nanti nggak sah. Habis begitu kalau nggak sah, kalau khutbahnya nggak sah gimana? Kan gimana udah khutbah kagak, ganti sama sholat zuhur. Kenapa? Karena 2 khutbah bimin zilatis sholatai zuhri. 2 khutbah itu dengan sederajat dengan 2 rakaat sholat. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Makanya disitulah ada istilah dalam buat kewajibannya. Yang di depan mah, yang di depan yang kira-kira kagak tidur gitu. Yang di depan mah yang orang-orang suka ngaji, biar tahu kalau khotib salah gitu. Ini yang di depan anak kecil semua gitu. Itu dalam tempat berbeda di sini. Nah, 11 lama. Habis itu. Nah itu ayat 2. Jadi tentang masalah khutbah kita perlu tahu, yang penting yang kita ingetin nanti dalam istilah khutbah yang paling kita ingetin itu adalah di mana-mana seandainya khotib itu nggak membawa 3 saja dalam 2 khutbah itu tidak sah. Malah dalam kitab Baijuri, bolehkah
khutbah dengan bahasa Indonesia saja rukunnya, bukan yang rukunnya. Kalau kita kan rukunnya berbahasa, maka dalam kitab itu boleh bila mana itu di negara-negara yang dia tidak paham dengan bahasa Arab. Itu jadi khotib di Prancis, pakai baca Prancis sudah dari rukunnya. Pakai bahasa in the name of Allah, the beneficent, the merciful. Kalau nggak salah begitu dulu, sekolah itu doang udah apa? Dengan menyebut nama Allah itu doa apa? Gitu. Itu dalam kitab ini kata ulama. Seandainya dalam satu negara kagak paham juga membaca Arab, maka kita khotib boleh menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Tapi dengan negara yang kagak paham, kalau di sini mah paham bahasa Arab. Dia walaupun ngajinya bolong-bolong, insya Allah alhamdulillah artinya tahu segala puji gitu. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba jama'atina fi hadzal majlis wa dzunubal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma amnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna min mujibatid dunya yaumal qiyamah wa khabib anna sikal al-awzar warzuqna isyatal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.